Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDM 1 dan juga rekan guru SDM 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat bertemu kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan komunitas belajar Gugasa, komunitas belajar guru Wilayah 1 Kota Kediri pada tanggal 13 November 2023. Sebelum kita mulai komunitas belajar kita, marilah kita berdoa dulu. Semoga komunitas belajar kita ini dapat berjalan lancar sampai akhir acara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama, kita langsung saja ke sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai penasihat komunitas belajar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru SDM 1, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan salam semoga tetap berterah pada diri kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sepertinya di yang akhir nanti. Yang ketiga, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara Gombel yang kita laksanakan setiap seminggu sekali. Perlu Bapak Ibu ketahui, Gombel ini tidak hanya di SD kita. Kemarin saya ada perintah untuk mengisi Gombel yang ada di SD Wilayah 1 ini. Saya tidak bisa. Terima kasih Bu Eka. Saya minta tolong Bu Eka untuk mengisikan. Namanya saja saya lupa apa. Saya kira namanya apa? Yang untuk akun apa? Agasa. Sakitnya segera saya berikan Bu Eka. Terima kasih. Yang kedua, ternyata ini memang harus dilaksanakan dan dilaporkan ke kota ya Bu ya, ke tingkat kota. Dan untuk hari ini semua lengkap ya. Alhamdulillah pada hari ini lengkap. Yang biasanya sulit ya untuk menghadirkan yang lengkap. Terus selanjutnya walaupun sudah siang, kita semangat untuk melaksanakan Gombel hari ini. Demikian sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala Sekolah disampaikan. Untuk acara berikutnya kita ke acara ini. Bapak Ibu di sini yang namanya komunitas belajar, kita belajar bersama-sama. Jadi manfaatkanlah waktu kita bersama-sama ini untuk menyelesaikan aksi nyata yang mungkin dari Bapak Ibu yang membutuhkan sosialisasi dengan teman-teman. Misalnya membutuhkan sosialisasi dengan teman itu ada beberapa topik. Salah satunya adalah topik literasi keterampilan membaca decoding dan pemahaman kemitraan dengan inovasi. Nah itu tadi di aksi nyatanya, salah satunya itu kita disuruh untuk mensosialisasikan hasil belajar kita pada materi literasi decoding ke teman-teman sejawat atau rekan-rekan guru semuanya. Apakah Bapak Ibu sudah menyampaikan misalnya untuk topik yang lain? Kalau ingin menyampaikan silakan, saya berikan waktu untuk sosialisasi. Jadi kita saling bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya saya yang berperan aktif, tetapi Bapak Ibu juga berperan aktif dalam menyebarkan praktek baiknya ke teman-teman semuanya. Bagaimana saya tawarkan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil belajar mandirinya ke teman-teman yang lain. Mungkin kalau ada yang validasinya tidak hijau atau belum selesai sampai sertifikat atau dikembalikan, disuruh untuk memperbaiki, tolong diperbaiki dengan sesuai dengan refleksi yang diberikan oleh asesor atau tim penilai dari PMN.
Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dikembalikan kan mesti ada alasannya, kurang apa atau mungkin berkaitan sama namanya tidak sama dengan di akun, seperti kasusnya Pak Luhur kemarin. Beliau otomatis kan masih menggunakan namanya Pak Jody, jadi beliau mengumpulkan akses nyatanya itu dengan nama Luhur. Nah gitu, jadi tidak divalidasi, dikira pekerjaannya orang lain gitu. Nah itu karena akunnya kan masih akunnya Pak Jody, jadi beliau masih di asesornya itu terpampang sebenarnya itu namanya Pak Jody, seperti itu. Jadi mungkin untuk Pak Luhur bisa mencari informasi bagaimana membuat akun belajar ID, jadi bisa mempunyai akun belajar ID sendiri, seperti itu ya. Tapi untuk sementara Pak masih pakai punyanya Pak Jody. Nanti untuk pengirimannya jenengan ganti gambar jenengan, nggak usah dikasih gambar nggak apa-apa, cuma namanya saja diganti Jody gitu. Maaf ya Pak Luhur. Ya. Semoga keikhlasan panjenengan mengerjakan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu kesempatan buat teman-teman menyampaikan aksi nyatanya. Silakan. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan yang mungkin membutuhkan sosialisasi. Ada tidak? Tidak ada? Belum ya? Berarti saya beri kesempatan untuk minggu depan. Bisa diselesaikan materinya, disiapkan untuk sosialisasi di minggu depan. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, pripun? Halo. Ya, dulu. Kita membuat tim seminar kekerasan seksual. Jadi nanti timnya berupa siapa penasihat, seperti tim perundungan itu. Nah, itu nanti disosialisasikan. Nah, sosialisasikannya bagaimana? Nah, itu kita bisa memanfaatkan momen besok. Besok kan kita ada dari KPAI. Nah, itu nanti dari bapaknya KPAI kita foto, terus kita buat flyernya. Kan di situ disuruh membuat tim, terus membuat flyer untuk sosialisasi. Nah, itu kita buat flyernya. Kemarin saya sudah menyiapkan flyernya, tetapi saya bingung. Ini kekerasan seksual kan kalau KPAI narasumber sudah masuk ya, karena berkaitan dengan anak. Nah, itu aja nggak apa-apa. Nanti untuk fotonya kita foto pas bapaknya kesini, kita foto untuk pembuatan flyer. Terus lalu seminarnya bagaimana? Nah, momen besok kita video atau kita rekam, digunakan untuk aksi nyata kekerasan seksual. Jadi nanti untuk judulnya di aksi nyata kita itu sosialisasi iklim sekolah aman mencegah kekerasan seksual. Nah, kenapa kok jadi satu dengan itu? Di balionya kemarin saya minta ke Bu Novi, kan kemarin belum jadi. Bu, kalau misalnya dimasukkan sekalian kekerasan seksual, kita sekali dayung 2-3 bulan terlampaui gitu. Jadi sekali kita melaksanakan kegiatan, kita bisa digunakan untuk SPJ kinerja, juga bisa digunakan untuk pelaporan aksi nyata di PMN, seperti itu. Okay. Jadi besok momen yang tepat kita videokan, terus susunannya saya sudah mempersiapkan untuk besok. Dan untuk besok sekarang kita bahas sekalian di sini. Bagaimana untuk besok kan saya susunan acara. Terus untuk doanya Bu Nurul, okay. Terus di situ sambutannya kan Bu Terus sambutannya siapa Bu Novi. Jadi Bu Novi mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk sambutan besok. Terus untuk dokumentasi, karena Bu Novi kan ada 2 dokumentasinya. Bu Novi nanti cadangannya siapa gitu, jadi kan ada banyak videonya gitu ya. Nah, seperti itu. Baris ya. Jadi dokumentasinya nanti ada 2 orang, Bu Novi sama Baris. Karena gitu untuk acara besok.
MOU ada MOU-nya sudah siap ya. Oke, itu nanti berarti ada seperti kemarin susunannya ya BNN duluan. Oh gitu ya, nanti saya susun di awal ya. Oke, itu terus untuk persiapan besok kira-kira sudah semua ya Bu Novi? Minta tolong di PMM itu ya. Oke. Terus ada juga nanti untuk konsumsi kan banyak. Jadi pekasan mejanya itu di depan nisan di depan kelas 5 kan besok kotaknya datang pagi. Terus nanti usul kan ini banyak ya. Berarti besok ngasihnya kayak anak-anak kayak waktu pulang. Biar nggak repot bawaannya. Itu jadi gurunya pas pulang kotaknya baru. Bagaimana kalau di situ kan ada 2 pintu. Nah takutnya kalau cuma satu arah saja yang satunya mau ambil sungkan. Biasanya orang tua kan gitu sungkan gitu ya. Bagaimana kalau sebelah timur ada, di sebelah barat juga ada. Jadi 2 pintu itu ada 2 petugas konsumsi. Tidurnya ya, tidurnya masuk atau ditaruh di kursi gitu. Di kursi aja. Biar cepat. Untuk orang sewaktu ini. Untuk apa untuk belajar itu kosongan aja ya. Soalnya kalau Iya. boleh izin kita lama. Mau kosongan ya. Soalnya berjurus langsung berjalan. Kelas, Nama nama kelas ada kan? kue nek berapa lembar gitu. Kan Kelasnya seberapa? Iya campur, Iya, campur jadi satu. Berarti di awal aja sebelum masuk, biar gak ribet, gitu. Oh, ada beberapa. Jadi gurunya kok berapa orang yang Ya, nah kita dari sekarang untuk biar besok langsung tek gitu. jadi pagi kita memberikan aqua langsung yang kursi. Sesuai dengan pena. Ya, setelah itu gurunya nyari saudara dari jadi nggak usah mesin dulu. Ya, siapa pembagian tugas dan hadir dan pembagian konsumsi. 2 pintu aja saudara. Ya, 2 pintu. Jadi timur sama barat. Jadi Bu Leni sebelah timur sama Bu Suni. Ya, sebelah timur. Sebelah baratnya Bu Mary sama Pak Luhur parkir ya sama Pak Hasan. Nah, mungkin sing ibu-ibu kepanasan mulai jenengan kan ngeteke sekali panas. Untuk yang sebelah barat Bu Nurul sama Bu Mary. Ngaten nggih. Jadi untuk konsumsi pembagian tugasnya kita sudah clear. Dan apa lagi? Konsumsinya ya paling nggak 3 orang berapa. Itu kan saudara juga isu. Konsumsi kan lebih lama. Ya. Jadi lebih banyak orang. Pokoknya dua itu yang pokok, yang lain pembantu. Ya, gitu ya. Nanti kita fleksibel. Kalau misalnya kalau kita kelihatannya kok kosong, langsung kita masuk gitu aja, oke? Jadi besok untuk susunan acaranya saya, berdoanya Bu Nurul dan yang lain konsumsi. Dirijennya belum. Sinten kira-kira dirijen? Bu Miki? Indonesia Raya. Ya, siap ya. Gak apa-apa Bu, semangat. Oke, Bu Miki, Ibu. Ya mosok pembangunannya. Monggo anu ya bertugas silakan. Anu pani kok gak pantes ngoten lho. Bumi pripun? Untuk dirijen lah yo. Berarti pripun Bumi nggih? Siap nggih? Nggih. Untuk paduan suara dirijennya Bumi. Untuk dirijen iya Indonesia Raya ya maaf untuk dirijen Indonesia Raya Bumi sudah nih pas untuk acara besok sudah berarti acara besok semoga berjalan lancar kita sepakat untuk melaksanakannya dengan baik. Berikutnya karena tadi sudah saya tawarkan untuk kegiatan sosialisasi belum ada yang untuk mensosialisasikan, maka bolehkah saya mensosialisasikan tentang aksi nyata yang
saya lakukan. Boleh ya? Saya minta waktunya 30 menit untuk sosialisasi. Kepada Pak Hasan, oke, monggo. Silakan. Oke. Untuk sosialisasi pertama, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu guru SDM 1, di sini saya ingin menyampaikan sosialisasi literasi keterampilan membaca decoding dan pemahaman dengan kemitraan dengan inovasi. Nah, topik yang saya ambil dari sosialisasi ini yaitu sosialisasi pentingnya kompetensi literasi siswa dan guru. Jadi literasi tidak hanya penting untuk siswa saja, tetapi juga untuk guru. Bapak Ibu, tujuan dari saya sosialisasi yaitu latar belakangnya karena ada banyak sekali kegiatan literasi yang dapat kita lakukan di sekolah dan upaya meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Namun karena kita tidak melatih peserta didik untuk berpikir, menanggapi, menganalisis dan mengevaluasi bacaan dalam proses pembelajaran, kegiatan literasi yang semarak itu tidak akan berdampak jika kita tidak mempunyai pemahaman tentang literasi. Jadi untuk diharapkan guru juga harus mengerti pemahaman kompetensi literasi untuk siswa dan guru, sehingga siswa tidak hanya melakukan literasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi di semua bidang mata pelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Jadi latar belakang itu merupakan aksi nyata saya untuk menyampaikan sosialisasi pemahaman pentingnya literasi kepada guru dan siswa untuk menjadikan literasi itu lebih menyenangkan, tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tetapi dengan mata pelajaran di luar bahasa Indonesia juga. Materi yang pertama yaitu penguatan literasi. Nah, penguatan literasi ini ada di modul 1 pada aksi nyata literasi keterampilan decoding. Yang pertama adalah pengertian dari literasi. Literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi, dan mengkomunikasikan menggunakan simbol visual, auditory, digital, mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Kegiatan literasi itu bisa berupa membaca, menulis, menyimak, memirsa, dan berbicara. Maka dari itu diperlukan strategi dalam membaca, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi bacaan dengan pengelolaan kelas dan media pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu kebutuhan siswa kita itu apa. Apakah mereka itu membutuhkan masih belum mengenal huruf, berarti kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mengapa kita harus melakukan kompetensi literasi? Kompetensi literasi itu ada pada peraturan Perdirjen GTK nomor 340 tahun 2022. Itu salah satunya yaitu kita sebagai pendidik juga harus meningkatkan kecakapan literasi. Maka dari itu pendidik harus memahami literasi secara mendalam, melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi siswa, dan turun aktif mengembangkan kecakapan literasi dalam diri. Jadi tidak hanya pada siswa aja kita ajak untuk berliterasi, kita ajak untuk menyimak, kita ajak untuk membaca, tetapi kita sebagai guru juga mempunyai kesadaran diri untuk berliterasi tanpa harus mendapatkan perintah dari orang lain. Gitu. Nah, apa
yang harus kita pahami tentang literasi? Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi siswa. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah pembelajaran itu dapat mengolah literasi atau kecakapan dari siswa. Bagaimana siswa itu biar bisa happy dalam berliterasi, itu kita sebagai guru harus bisa memvariasi pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kecakapan literasi diri. Jadi tidak hanya kita menyiapkan pembelajaran yang memuat literasi, tetapi sebagai guru kita harus belajar sepanjang hayat. Nah, untuk meningkatkan kecakapan literasi kita. Berikutnya yaitu kegiatan literasi dalam kurikulum merdeka. Minat dan kemampuan membaca peserta didik itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Tapi kita sebagai pendidik harus menjaga atau menjadi kegiatan membaca menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Bagaimana kita harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang pertama yaitu bisa memberikan sebuah pertanyaan. Kita berikan siswa itu pertanyaan pemantik yang membuat mereka penasaran dengan kegiatan belajar yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu meminta peserta didik untuk bergantian membaca. Kadang saat kita melakukan literasi, siswa itu ada terlihat kebosanan. Saat kita saja yang membaca gitu, siswa terlihat bosan. Bagaimana kita variasi dengan cara meminta siswa untuk bergantian membaca. Tuh. Yang ketiga, membaca cerita dengan intonasi dan ekspresi yang menarik. Jadi biasanya ini untuk membaca cerita ada di kelas bawah. Saat kita membacakan cerita, tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi saat membaca kita harus sesuaikan intonasi dan juga ekspresi kita. Kalau cerita fabel tentang kancil dan buaya, ya kita membacanya mirip-mirip seperti suara kancil. Nah, agar apa? Agar mereka itu tertarik. Siswa itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan. Tuh. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan yang tepat. Nah, bimbingan yang tepat ini bagi siswa yang inklusi atau siswa yang mempunyai kebutuhan belajar literasi yang kurang. Misalnya, siswa itu belum bisa membaca, atau mungkin dia sudah mengenal huruf tetapi menyusun suku kata belum bisa, dan lain-lain. Itu kita berikan waktu kita minim 30 menit untuk memberikan bimbingan yang tepat untuk literasi tersebut. Nah, dalam literasi itu ada beberapa ragam kegiatan membaca. Bisa kita menggunakan pembelajaran dengan membaca nyaring atau membaca interaktif. Yang kedua bisa membaca bersama-sama dengan seluruh siswa. Yang ketiga bisa membaca terbimbing dengan bantuan oleh guru sebagai fasilitatornya. Yang keempat bisa membaca mandiri dengan membaca secara dalam hati. Nah, kita ke modul yang kedua, yaitu pembelajaran terdiferensiasi dengan decoding. Nah, apa yang dimaksud dengan decoding? Bapak Ibu mungkin bisa pernah melihat simbol atau sebutan decoding itu pada beberapa materi. Nah, decoding itu adalah pengaplikasian pengetahuan tentang hubungan huruf, bunyi huruf, serta pola huruf-huruf untuk melafalkan kata-kata tertulis. Jadi kata-kata tertulis itu bisa disampaikan lewat decoding itu. Dan marilah kita belajar pembelajaran yang terdiferensiasi decoding. Nah, pembelajaran yang terdiferensiasi di decoding kita harus mengerti dulu, ya. Siswa kita itu kemampuannya kan berbeda-beda. Ada yang sudah lancar membaca, ada yang masih belum mengenal huruf, ada yang sudah mengenal huruf tetapi belum bisa menyusun suku kata, ada yang sudah bisa menyusun suku kata tapi belum bisa membuat kalimat. Nah, itu kita beda-bedakan siswa kita itu sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada 4 kelompok, yaitu penguasaan huruf, kelompok penguasaan suku kata, dan kelompok penguasaan kata dan juga membaca lancar.
Jadi kita bagi-bagi. Oh, ini kemampuannya dia termasuk pengenalan huruf. Biasanya di kelas 1 ada Bu Mary? Kelas 1 kira-kira ada berapa siswa yang merupakan kelompok huruf di kelas 1? Belum, berarti dia belum kenal huruf. Belum semua. Oh, berarti ada 5 siswa yang menjadi PR-nya Bu Mary untuk dikelompokkan menjadi kelompok penguasaan huruf. Ya, oke. Untuk suku kata kira-kira ada nggak Bu Mary? 5 anak itu. Berarti dia sudah bisa menyusun suku kata. 4 huruf. Berarti dia belum bisa membuat kata ya, kata yang ada akhiran gitu ya, belum bisa. Untuk kelas 4 sepertinya ada ya Bu Alis. Sudah di aja. Kelas 4 ada. Yoga sama Novita. Itu tarafnya kelompok mana kalau yoga dan Novita itu? Membaca belajar. Sudah bisa membaca. Berarti kelompok penguasaan kata. Ya, baik. Untuk kelas lain mungkin kelas 3 ada? Kelompok Tapi sekarang sudah mulai itu kelompok penguasaan kata. Kadang yang satunya ada di Eja, tapi sekarang sudah mulai ada. Yang dari pembiasaan membacakan. Oh ya, bagus, luar biasa, hebat Bu Leni ya. Jadi ada berapa siswa kira-kira itu suku kata itu? 3 siswa ya. Itu nanti bisa panjenengan kelompokkan berdasarkan kemampuannya. Jadi bisa bisa dimasukkan kelompok itu lalu ditambahi bimbingan seperti itu ya, tambahan bimbingan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pembelajaran terdiferensi dengan dekoding kelompok penguasaan huruf. Nah, di kelompok penguasaan huruf ini guru membimbing siswa untuk mengenali huruf dan membunyikannya melalui berbagai kegiatan. Nah, kenalkan huruf dari kata-kata, misalnya A, B, L, K atau huruf hidup, ya. Ada huruf mati seperti itu ya. Nah, A, I, U, E, O, terus huruf matinya apa? Nah, itu kita sampaikan. Nah, kalau misalnya secara klasikal belum tersampaikan bisa terbimbing, ya, khusus untuk anak yang mempunyai kelompok itu. Kelompok penguasaan huruf akan belajar mulai dari huruf dan bunyinya, merangkai huruf dan mulai melafalkan, mempelajari huruf mulai dari kata yang familiar dan mereka kenal. Tuh. Yang kedua yaitu kelompok suku kata. Kelompok suku kata, di situ guru membimbing murid untuk merangkai huruf sehingga bentuk suku katanya menjadi sebuah kata. Peserta didik mengatasi kesulitan dalam memenggal suku kata, misalnya yang sudah disampaikan Bu Leni tadi ya, ba, bi, bu, tapi belum bisa paten-paten seperti itu deh. Nah, sebagai permulaan peserta didik dapat merangkai 2 huruf menjadi 1 kata. Jika sudah menguasainya, guru dapat menambahkan tantangan, misalnya merangkai 3 huruf. Sudah deh. Nah, mulai itu. Nah, itu untuk kelompok suku kata akan belajar merangkai suku kata dan membuat kata yang familiar. Kita buat saja kalimat atau katanya itu sesuai dengan kesehariannya siswa. Misalnya masak, maem. Nah, jadi makan dan lain-lain ya. Jadi sesuai dengan bahasanya dia sehari-hari, itu lebih mengena. Itu ya. Selanjutnya yaitu kelompok penguasaan kelompok kata. Nah, dalam hal ini si murid memahami makna kata, berlatih memahami bahwa kalimat adalah serangkaian kata bermakna yang memiliki struktur. Berarti di sini nanti siswa sudah mengenal subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi struktur kata sudah mengetahui. Memahami makna kata, memahami bahwa kalimat adalah serangkaian kata yang bermakna dan memiliki struktur. Ini sudah ke penguasaan kelompok kata. Nah, yang terakhir adalah membaca lancar. Nah, membaca lancar ini sudah tarafnya dia sudah bisa kita lepas untuk
membaca mandiri. Peserta didik berlatih membaca dengan lancar, yaitu dengan kecepatan yang sesuai. Tapi untuk peserta didik perlu berlatih membaca sesuai kata dengan tepat, menggunakan tanda baca yang tepat, dan juga membaca secara otomatis menggunakan intonasi yang tepat. Kadang siswa itu sudah membaca, bisa membaca, tetapi intonasi antara koma, titik itu belum tahu bablas. Nah itu berarti dia masuk ke kelompok membaca ini. Kita bisa mengajarkan intonasinya. Misalnya kalau koma berarti intonasinya seperti ini. Kalau titik berarti sejenak. Nah itu intonasinya. Membaca dengan kecepatan yang sesuai, semua kata dengan tepat, tanda baca dengan tepat, secara otomatis, dan intonasinya juga tepat. Ini sudah masuk ke kelompok membaca lancar. Nah sekarang kita ke cara mengenali kemampuan peserta didik memahami bacaan. Nah keterampilan membaca, bacaan adalah kecakapan atau literasi dasar yang akan digunakan peserta didik sepanjang hidupnya. Jadi kalau siswa kita itu tidak bisa membaca, kasihan Bapak Ibu, karena membaca itu dasar dari hidupnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari itu juga dibutuhkan literasi membaca. Jadi kalau ada siswa sudah lulus dari sekolah kita itu belum bisa membaca, otomatis kita sebagai guru, bagaimana 6 tahun kita mengajarkan merasa kurang dalam memberikan bimbingan. Kalau bisa lulus dari SDN 1 semua sudah lancar membaca, gitu ya. Keterampilan memahami bacaan perlu diajarkan secara eksplisit dan sistematis. Nah, bagaimana cara kemampuan peserta didik mengenali kemampuan peserta didik memahami bacaan? Yaitu dengan melakukan asesmen awal pembelajaran literasi, bisa menggunakan tipe EGRA maupun praktek yang sudah pernah kita praktekkan. Jadi sebelum kita di awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran itu kita wajib Bapak Ibu sebenarnya memberikan asesmen awal pembelajaran literasi dan numerasi. Kalau literasi kita harus tahu, siswa kita coba tes satu persatu apakah dia itu termasuk kelompok kata, huruf, suku kata atau kalimat, atau dia termasuk kelompok membaca lancar. Nah, dari hasil asesmen awal tersebut kita bisa memberikan pembelajaran terdiferensiasi kepada siswa tersebut. Karena kalau siswa itu tidak atau belum bisa membaca, otomatis dia tidak akan bisa ikut dengan siswa yang lancar membaca, kasihan. Jadi kita perlu asesmen awal literasi ini untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik kita dulu. Kalau kita sudah tahu, oh jadi mampunya segini, nah kita lanjut ke merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikutnya, cara mengenali kemampuan peserta didik memahami bacaan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, kita bisa melakukan asesmen awal pembelajaran literasi. Bapak Ibu bisa cari, ya, bisa pakai Pratam, bisa juga pakai EGRA, tergantung dari kemampuan siswa, gitu ya. Oke, selanjutnya keterampilan menyimak. Kemampuan menyimak itu berkembang jauh lebih awal dibandingkan keterampilan membaca. Ternyata kita sebagai manusia itu, ya, pertama memperoleh kemampuan itu adalah mendengarkan bunyi-bunyi yang berasal semenjak bayi. Jadi kemampuan menyimak kita itu sebenarnya sudah dari awal kita lahir. Itu yang pertama sebelum membaca adalah kemampuan menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan orang di sekitar kita. Itu yang menjadi dasar pertama. Jadi perkembangan kosakata itu ada beberapa perkembangan. Yang pertama adalah menyimak. Dasar kita, ya, sebelum kita bisa berbicara, itu kita mendengar kosakata. Jadi apa yang kita dengar itu otomatis akan terbawa ke kosakata yang kita baca atau kosakata yang kita sampaikan. Seperti itu. Pertama menyimak, yang kedua berbicara. Kalau sudah bisa menyimak, berarti mulai belajar berbicara. Seperti
ucapan manusia. Yang ketiga, membaca. Sudah bisa berbicara, belum tentu bisa membaca. Benar? Iya. Jadi setelah bisa berbicara, belajar membaca. Terakhir, menulis. Kalau sudah terbiasa membaca, banyak yang dibaca, otomatis bendahara kosakatanya itu lebih banyak. Pembendaharaan bahasanya, kosakatanya lebih banyak. Otomatis kalau dia sudah banyak kosakata, dia punya keinginan untuk menulis dan lahir sebagai penulis. Seperti itu. Cara untuk meningkatkan kemampuan menyimak, untuk meningkatkan pemahaman terhadap bacaan, yaitu salah satunya dengan membacakan buku menggunakan bahasa daerah yang dipahami murid. Nah, saat kita membacakan sesuatu, mungkin siswa kita tidak tahu atau tidak paham atas apa yang kita baca. Kita membacanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dalam kesehariannya siswa kita itu menggunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Jawa. Jawa moko bisa, ya. Nah, kita bagaimana seorang guru? Ya harus menyampaikan sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau misalnya kita sampaikan dengan bahasa Indonesia, dia tidak bisa, kita sampaikan dengan bahasanya sehari-hari. Asalkan apa yang kita sampaikan itu bisa mengena kepada siswa. Selanjutnya yaitu pemahaman literasi dan inferensial. Pemahaman literal adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Contohnya, pertanyaan literal itu apa warna baju anak perempuan itu, benda apa yang ada di mulut anak perempuan itu. Nah, itu termasuk pemahaman literal atau pemahaman secara eksplisit tertulis yang ada di teks. Berikutnya yaitu pemahaman inferensial, adalah kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Contohnya, mengapa anak perempuan tersebut memegang kepalanya? Menurutmu apa yang dirasakan anak perempuan itu? Nah, itu salah satu pertanyaan adalah pertanyaan literal. Nah, pada jenjang yang lebih tinggi, peserta didik akan menghadapi bacaan yang lebih kompleks. Jadi untuk itu keterampilan memahami bacaan perlu diajarkan secara eksplisit dan sistematis. Jadi kalau siswa kita sudah bisa membaca lancar, selanjutnya kita arahkan mereka untuk membuat tulisan sebuah karya. Biasanya tidak hanya di kelas tinggi saja ya, kelas rendah juga bisa, ya, membuat cerita pendek. Nah, itu sudah masuknya ke tahap menulis. Kalau hari Sabtu itu kan Ya. Saya suruh datang kemarin hari Sabtu Menceritakan kegiatan sehari-hari. Nah, luar biasa. Itu juga termasuk salah satu kegiatan literasi dalam sehari-hari, kontekstual, ya. Tuh, ya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ya. Apakah Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi sekarang? Nah, kita diskusikan bersama kita.
Oke, selamat gini. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya yaitu sesi diskusi. Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi, silakan diberikan umpan baliknya. Akan saya share di grup WhatsApp untuk diberikan umpan balik. Oke. Untuk acara berikutnya kita diskusi dulu. Diskusi tentang literasi. Kemarin sudah saya berikan PR ya, literasi sama numerasi. Numerasi kita kira-kira program apa yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Oh ya, di topik PNM numerasi itu ada, kita disuruh mengajar dengan numerasinya itu bersifat kontekstual. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan geometri itu dengan permainan engklek atau gejlik itu loh Bu. Gejlik itu kan ada gambarnya persegi, terus gunungannya diganti segitiga. Kalau kelas 1 kan belum ada setengah lingkaran ya, itu bisa dengan segitiga. Nah itu ada, itu di aksi nyata numerasi. Jadi kita mengajarkan numerasi yang dapat menarik peserta didik untuk belajar. Kalau itu geometri maksudnya. Kalau agama mungkin kaitannya numerasi pembagian zakat. Nah itu presentasi zakat. Presentasi bukan maksudnya kalau zakat mal 2% presentasi, yang saya maksud presentasi zakat untuk itu loh. Bukan presentasi menyampaikan materi, tetapi presentasi besarnya zakat. Itu bisa ke topik numerasi. Yeah. Kayak bermain peran, misalkan aku zakat mal, aku dikeluarkan setiap ini, Yeah. masuk. Masuk. Tetapi juga ada hitungnya tadi. Nah, masuknya itu kontekstual itu nanti. Masuk di numerasi juga bisa dimasukkan. Dan bisa merencanakan pembelajaran yang menarik untuk geometrinya seperti itu boleh. Termasuk numerasi. Kalau kelas atas bisa mengukur sudut bunga. Nah, kita kan punya dapat bunga. Antara cabang satu dengan yang lain itu tolong diukur berapa sudutnya. Nah, jadi anak-anak ada alat peraganya berupa busur untuk mengukur sudut bunga. Nah, itu ada. Itu di aksi nyata numerasi. Numerasi kemitraan juga dengan inovasi. Oh ya, Bapak Ibu, untuk kesulitan dalam aksi nyata kira-kira bisa disampaikan dalam forum ini. Silakan disampaikan kesulitannya apa. Kemarin mungkin ada yang masih ditolak aksi nyatanya, belum tervalidasi. Itu ada umpan baliknya nggak? Kalau refleksinya bagaimana? Tidak sesuai dengan permintaan. Saya refleksi sama ada kemiripan dengan teman. Ada. Iya, Iya, berarti harus mempunyai ide-ide sendiri ya. itu kan aku yang tidak sesuai dengan tema, tidak sesuai dengan topik yang apa itu, tapi nggak ada kemiripan, nggak ada. Hanya satu itu aja alasan buku itu. Mungkin tidak sesuai dengan Materi gitu. materi. Berarti harus interaksi lagi membacanya ya. Apa yang diminta itu. Sudah. Tidak kerjakan itu lagi boleh tampak. Wes,
akhirnya sudah putus asa. Makanya belum mulai lagi misalnya. Iya. Soalnya sudah 4 kali Ganti topik. ganti topik aja. Ganti topik aja ya. Oke, baik. Oke. Ya, kita masuk ke topik lain aja ya. Untuk berikutnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan usul atau pendapatnya. Silakan. Ada pendapat atau saran, kritik, mungkin saya dalam penyampaiannya kurang apa, bisa jadi refleksi saya untuk memperbaiki di pertemuan selanjutnya. Apakah ada? Pasti. Akan saya share linknya di grup WA untuk memberikan umpan balik apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.